bilang perempuan itu lemah? Siapa bilang perempuan itu selembut kapas? Iya, selembut kapas hatinya. Tapi kalau untuk tenaga dan fisiknya lebih kuat dong dari lelaki. Contohnya aku nih ya moms, lagi bela-bela durian nih moms, tanpa bantuan sesiapapun, apalagi pak suami. Iye. Ngomong-ngomong durian nih mam, lagi musimnya nih ya di sini, musim durian. Ini tuh durian Musang King. Kita lihat aja ya mam gimana isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pantengin aja gimana isinya. Stay tune terus. Masya Allah, tabarakallah. Setelah dibelah durennya, ternyata durennya itu mentah, teman-teman. Tidak matang. Kelihatannya kayak udah matang gitu kan, tapi ini tidak sama sekali, teman-teman. Aduh, sangat disayangkan ya mami. Ini itu durian Musang King. Kalau masak, manisnya gimana ya kan, lemak-lemak manis gitu loh. Ini itu durian sultan loh mami. Tapi sangat disayangkan ya, mentah. Nggak apa-apa, mungkin nggak rezeki ya kan. Nah, di sini juga tadinya bukannya aku tuh kecewa ya teman-teman. Kecewanya aku itu kan pas waktu bukanya itu kan butuh perjuangan yang kecucuk duri lah apalah gitu ya kan. Lantaran kita tadi juga kepengen makan gitu, rasanya lapar, pengen makan duren gitu, nggak mau masak. Tahu-taunya di sini. Ya udah deh ya. Lupakan aja ini si durian yang satunya. Tadinya aku penasaran juga, aku buka sampai ke dalam ternyata memang mentah teman-teman, belum masak. Ya udah yang satunya lagi deh kita try ya. Kita coba buka, mana tahu di sini yang satunya mateng ya. Nah, di sini juga ternyata teman-teman apa yang akan terjadi kita lihat sama-sama ya teman-teman. Biar teman-temannya juga penasaran gitu ya teman-teman ya. Dan apa yang terjadi, ternyata ini itu kuning banget ya teman-teman, isinya tebal. Dan tahu apa yang terjadi di sini? Sama aja teman-teman, sama saja. Ini itu nggak matang, mentah ya teman-teman. Nah gitu, gimana nih teman-teman? Aku gimana nih, dilema banget. Pengennya tadi makan duren, tahu-taunya durennya mentah. Aku icip-icip kayak gimana ya teman-teman, tinggal tunggu matangnya aja gitu. Ya udah, usap air mata, melupakan kesedihan itu ya kan. Mari kita masak-masak. Nah, hari ini aku mau masak ini ya teman-teman. Masak sambal belacan jengkol. Masak jengkol belacan dicampur dengan telur dadar. Nah, itu. Jadi aku habis dilema ya, kayaknya lapar banget. Si duriannya juga nggak mateng. Ya udah deh, jadi aku mendingan masak aja ya kan. Juga di sini ada jengkol.
Di sini juga jengkolnya pada muda-muda kali ya teman-teman, kayaknya baru menetas gitu, baru dilahirkan ke dunia aja gitu ya, udah diambil dari pokoknya. Dan ini itu jengkolnya kayak berair gitu ya teman-teman. Gimana ya kalau dimakan gitu, kayak terus gitu, mudah banget lah gitu ya kan. Kayak kacang teman-teman, kayak kacang yang belum direbus gitu rasanya. Nah, di sini untuk bumbunya aku udah rebus ya teman-teman. Aku pakai cabai kering, aku rebus gitu dengan kekawannya, ada tomat, bawang putih, bawang merah seperti biasa lah ya teman-teman. Pada umumnya kalau menyambal, kalau bikin sambal itu gimana ya kan, teman-teman juga di rumah sudah pasti tahu lah ya. Bumbu-bumbunya apa-apa aja untuk sambal belacan atau sambal terasi ya teman-teman. Nah, di sini sementara aku menunggu rebusan si cili dan kekawannya. Di sini juga aku memotong-motong timun ya teman-teman, untuk untuk lalapan gitu teman-teman. Aku lupa mau ngomong apa gitu, jadi minta maaf ya teman-teman kalau di setiap dubbing aku itu agak sedikit belepotan dan selalu tuh kucar kacir cara aku itu di video ini ya teman-teman, banyak kekurangannya ya. Aku minta maaf kalau cara bicara aku itu belepotan atau kurang dicerna, atau susah dicerna atau susah dipahami. Aku minta maaf di sini. Sekali lagi, aku bukanlah pembicara yang baik, jadi aku minta maaf ya teman-teman. Oh ya teman-teman, pas aku lagi dubbing tadi ada suara ada mesin pemotong kayu gitu. Jadi ada mesin pemotong batu, untuk batu gitu ya. Soalnya aku di sini dekat dengan pak suami yang lagi bekerja ya teman-teman, jaraknya beberapa meter aja. Jadi pas aku lagi dubbing begini ada terdengar sedikit ada bunyi-bunyi bising-bising gitu teman-teman, ribut lah di sini ya. Jadi aku minta maaf sekali lagi kalau teman-teman di rumah nggak nyaman menonton video aku dan mendengarkan dubbing aku. Nah, di sini teman-teman aku lanjut aja ya. Di sini tadinya aku dadar telur dan di sini juga aku langsung tumis-tumis untuk perbumbuannya, untuk sambalnya gitu. Dan tak lupa letak garam, sedikit gula, dan aku itu kalau menyambal teman-teman suka ya letak gula. Kalau pak suami aku itu kan orang Minang, identik dengan garam aja dengan penyedap rasa. Kalau aku itu kalau penyedap rasanya kurang ya teman-teman, kadang-kadang aku skip dengan yang namanya penyedap rasa atau waaji ya, dan mendingan aku pakai gula gitu ya teman-teman, tapi gulanya secukupnya aja lah ya, jangan sampai manis pula kayak kolak pisang manisnya. Nah, di sini teman-teman alhamdulillah ya udah siap aku masak, dan aku lanjut ambil nasi ke dalam piring. Nah, letak ke dalam piring nasinya. Di sini aku sambil gendong dedek bayi biasa ya teman-teman. Si dedek bayi udah bangun, tadinya tidur ya. Oke dah, aku lapar, lanjut ambil nasi. Udah aku siapkan ini lalapan timunnya dan si sambal jengkol belacannya campur telur dadarnya udah siap. Aku mau makan ya teman-teman. Dan di sini ada sisa-sisa kehidupan kerupukku ya teman-teman. Aku pakai kerupuk gitulah ya. Nah, di sini mari kita makan teman-teman. Aku udah lapar banget. Jangan fokus dengan aku yang makannya kelojoan. Apa itu ya? Kelojoan. Ya, gimana? Cepet-cepet gitu teman-teman. Buru-buru gitu, soalnya aku tuh makannya suka yang hangat-hangat, suka yang panas-panas gitu teman-teman. Lihat tuh masih berasap-berasap kan telurnya, sambalnya. Jadi begitulah aku teman-teman, kalau udah dingin-dingin gitu agak kurang gimana gitu ya, kalau makan nggak selera gitu kalau udah dingin-dingin. Aku sukanya makan yang panas-panas atau yang masih hangat-hangat gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan ini mantap banget rasanya teman-teman, mari kita makan. Oh ya teman-teman, nggak lupa juga aku di sini mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah subscribe dan like, komen juga. Masya Allah tabarakallah, tanpa kalian siapalah aku, nggak mungkin juga subscriber aku sampai sejauh ini ya teman-teman. Dan minta maaf teman-teman kalau aku masih belum bisa berkunjung ke tempat kalian, tapi aku tak usahakan pasti datang ya, dengan kalian meninggalkan komentar-komentar yang positif.
akan aku pastikan akan berkunjung kembali ke tempat kalian ketika kalian meninggalkan komentar-komentar yang positif gitu ya teman-teman di kolom komentaran. Pastinya akan kembali lagi ke channel kalian juga. Nama-nama kalian itu yang gak terbaca pasti akan aku ulangi lagi, akan aku scroll lagi. Bagi-bagi teman-teman yang udah meninggalkan komentar-komentar bakalan aku scroll gitu ya teman-teman, dan bakalan aku balas komentar kalian satu persatu gitu. Kalau udah komentar kalian itu sudah terbalas di kolom komentar video aku, pastinya aku bakalan kembali lagi ke tempat channel kalian teman-teman. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa meninggalkan komentar-komentar yang positif di kolom komentar gitu ya teman-teman. Dan jangan skip-skip videonya. Nah, alhamdulillah aku tadinya udah selesai makan, dan di sini lanjut cuci piring seperti biasa lah ya teman-teman. Kalau udah dapur berantakan, pasti kalau udah siap masak pasti berantakan dan bakalan dibersihkan seperti ini. Wajib dibersihkan seperti ini ya teman-teman. Kalau tidak bakalan bikin kepala pecah. Artinya di sini bakalan pening sendiri jika melihat rumah berantakan atau dapur kita itu kotor ataupun jorok gitu ya teman-teman, berantakan lah umumnya ya. Kuali nggak bercuci, piring nggak bercuci, sakit juga di mata. Tapi aku sih tipenya teman-teman, kalau misalnya aku nggak sempet, misalnya aku udah habis masak ataupun habis makan gitu ya kan, aku nggak munafik juga sih. Kadang aku malas, aku letakin aja gitu, seperti habis masak kualinya aku letakin aja gitu ya. Namanya juga rumah sendiri ya kan teman-teman, bukannya kita tinggal di rumah orang. Kalau di rumah orang ya kita pasti dijudesin, pasti dibebel gitu sama tuan rumah ataupun dicibirin gitulah ya, biasalah ya. Tapi kalau di rumah sendiri mah